Salve, sahabat misioner. Salam jumpa kembali bersama Kak Gabi di Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Jumat 25 Juli 2025 yang merupakan pesta Santo Yakobus Rasul. Bacaan Injil pada hari ini yang akan kita dengarkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Allah Putra, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas setiap berkat, kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terkhususnya dari tadi malam Engkau telah melindungi kami semua dan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Allah Bapa yang Maha Pemurah, pada hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menurunkan kami rahmat kebijaksanaan dan kemudahan dalam mendengarkan setiap sabda-Mu, sehingga semoga makna dari firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi anak misioner yang mengikuti teladan-Mu dan menjadi saksi Kristus untuk setiap orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang terkasih,
Suatu hari, ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus. Ia ingin anak-anaknya menjadi orang penting di surga. Satu duduk di sebelah kanan Yesus dan satu di sebelah kiri. Tetapi Yesus berkata bahwa menjadi orang besar bukan soal duduk di tempat yang penting, tetapi soal melayani orang lain. Yesus berkata bahwa siapapun yang mau menjadi besar harus bersedia melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani kita semua. Jadi, apa artinya untuk kita, adik-adik sekami? Kadang-kadang kita mungkin ingin menjadi yang terbaik. Misalnya, adik-adik mungkin ingin menjadi ketua kelas, ingin menjadi yang paling pintar, ingin menjadi yang paling sering dipuji oleh guru dan orang tua. Namun, itu semua tidak salah asal niatnya benar. Tetapi, Yesus sesungguhnya mengajarkan bahwa menjadi besar bukan karena kita dipuji atau terkenal, tetapi karena kita mau menolong atau melayani orang lain. Misalnya, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di sekolah, saat guru masuk kelas, kamu dapat membantu merapikan kursi dan meja agar kelas menjadi rapi. Kemudian di rumah, kamu dapat membantu ibu mencuci piring atau menyapu lantai, walaupun itu bukan tugasmu hari itu. Kemudian di gereja atau di lingkungan masyarakat, misalnya saat mungkin ada kegiatan-kegiatan doa, kamu juga bisa ikut membantu membagikan buku lagu, kemudian Alkitab, ataupun barang-barang lainnya, serta dapat menata kursi-kursi yang akan disediakan untuk kegiatan-kegiatan doa nantinya. Maka dari itu, adik-adik yang terkasih, Yesus ingin kita menjadi pemimpin yang rendah hati dan suka menolong, bukan yang hanya mau dipuji. Dalam hidup sehari-hari, kita bisa menjadi seperti Yesus dengan cara saling membantu, berbagi, dan tidak sombong. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk menjadi anak yang suka menolong dan tidak sombong. Jadikan aku seperti-Mu yang melayani dengan penuh kasih. Amin. Adik-adik Miss Dinar maupun adik-adik sekami yang terkasih, mari kita mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, anak-anak misioner, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bunda-bunda dan kakak-kakak, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik sekalian di Doremi edisi selanjutnya. God bless you.